Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranski Alkholis dari kelas SP 4B dengan NIM 2385110056. Yang di sini saya ingin memberikan sebuah storytelling ataupun cerita gitu tentang historiografi zaman Renaissance. Oke. Jadi gini aja nih teman-teman. Bayangkan kamu hidup di Eropa abad ke-15. Di sekelilingmu banyak banget gereja-gereja besar berdiri kokoh dan lukisan-lukisan indah terpanjang di dinding. Nah, terus dan orang-orang mulai nih membaca apa yang terdapat gitu. Buku-buku yang bukan cuma soal agama pada zaman Renaissance. Tapi ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, yaitu sebuah pergerakan, sebuah kebangkitan. Inilah zaman Renaissance. Dan tahukah kamu, bukan cuma seni yang bangkit, tapi sejarah pun yang dibangkitkan atau dilahirkan kembali. Baik, dulu sejarah ditulis oleh para biarawan atau orang-orang gereja. Mereka menulis kisah-kisah masa lalu bukan untuk menceritakan manusia, tapi menunjukkan kuasa Tuhan. Nah, jadi cerita tentang perang, bencana, atau raja-raja gitu, semuanya dikaitkan dengan kehendak ilahi gitu. Nah, tapi di masa Renaissance, segala berubah. Sejarah mulai dilihat sebagai hasil tindakan manusia, bukan takdir semata. Seperti itu. Nah, seterusnya seorang tokoh bernama Leonardo Bruni muncul. Ia bukan seorang nabi, bukan pendeta, ia seorang sejarawan, tapi ia melakukan suatu yang luar biasa. Nah, ia mulai mengkritisi sumber, meneliti dokumen-dokumen lama dan menulis sejarah Florence secara runtut dan masuk akal seperti itu. Lalu, sejarah tidak lagi seperti dongeng, tapi seperti ilmu gitu, teman-teman. Lah, lalu Renaissance memperkenalkan humanisme, sebuah cara pandang gitu bahwa manusia itu punya akal, kehendak, dan peran yang besar dalam dunia ini. Seperti itu. Nah, dari sinilah bahwasannya lahir gagasan manusia bisa menulis sejarah itu harus rasional, sistematis, dan berdasarkan bukti-bukti konkret seperti itu. Nah, pada zaman Renaissance, mereka mulai menulis biografi tokoh-tokoh hebat seperti Petrah, menulis naskah kuno, menerjemahkannya, lalu menyebarkannya ke seluruh Eropa, teman-teman. Nah, bisa dibilang mereka adalah detektif masa lalu. Mereka memburu masa lalu tapi dengan cara baru atau cara ilmiah. Nah, baru ini adalah sesuatu yang menarik itu di masa historiografi Renaissance. Nah, jadi pada saat itu Renaissance juga bisa membuat sejarah lebih hidup gitu. Bukan cuma deretan, tanggal, peristiwa, tapi juga emosi, motivasi, dan cerita manusia. Kita mulai mengenal tokoh sejarah bukan cuma karena takdir, tapi pilihan-pilihan mereka juga. Nah, setelah itu, zaman Renaissance mengajarkan bahwasanya kita sejarah bukan milik penguasa, bukan pula milik para nabi saja, tapi milik siapa yang berani bertanya apa yang benar-benar terjadi pada zaman itu. Dan hari ini kita sebagai mahasiswa, kita berdiri di warisan itu. Kita tidak sekedar membaca sejarah, kita belajar berpikir kritis, diajak untuk menggali dan meneliti dan menceritakan ulang masa lalu dengan cara yang jujur. Itulah semangat historiografi Renaissance, dan seperti itu pula kita sejarawan itu mendapatkan sebuah quotes dari sejarawan Italia. Untuk memahami siapa kita hari ini, kita harus mendalami siapa kita kemarin. Terima kasih. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Jika ada penjelasan saya yang kurang, mohon dikritisi. Terima kasih. Saya Muhammad Ranski Alkholis. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.